Ya pemirsa, jadi hari ini saya sepulang praktek akan mencari sesuatu yang bisa membuat segar. Selama ini mungkin pemirsa belum pernah tahu sisi yang lain kehidupan saya. Ternyata saya itu pemirsa, saya mau buka sebuah rahasia nih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Saya mau cari janda. Saya nih sebenarnya kolektor janda pemirsa. Nanti kalau saya cerita lebih detail jandanya yang kayak gimana, mau yang seperti apa bentuknya, tentu harus yang cantik-cantik. Saya mau ketemu salah satu janda yang sekarang ini lagi ngetren. Kita temuin dia ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa loh. Ini rahasia. Kamu doang yang tahu. Halo pemirsa. Jadi memang tadi habis praktek, badan lemas pemirsa. Maklum mau cari janda harus kuat. Makanya saya mau makan sate dulu supaya begitu ketemu janda kuat dan sehat. Ayo kita makan sate, sebentar lagi kita makan janda. Ini sate khusus buat pemuda mencari janda. Jadi sekarang saya udah nyampe nih. Kelihatannya kalau mau nyari janda, biasanya kata orang-orang adanya di tempat bunga-bunga. Makanya saya mau nyari nih, tanya dulu ya. Selamat malam bang. Waduh, mau nanya nih bang. Bang, mau nyari janda bang. Ada yang bolong. Wah, jandanya ada yang bolong katanya. Janda sih emang bolong ya. Iya deh bang, lihat bang. Ada tanda tengah ini. Ambil dulu. Ambil dulu. Ngajak kali ya. Wah. Nih pemirsa jandanya nih. Malam-malam saya cari janda yang bolong. Ini dia. Janda bolong pemirsa. Janda bolong pemirsa. Tanaman langka yang katanya kalau taruh di rumah jadi bolong-bolong. Apanya coba yang bolong? Jadi sekarang saya setelah pegang jandanya, saya mau nanya nih sekarang sama abangnya. Harganya berapa bang? Ini biasanya nih saya dengar nih harganya mahal ya bang? Berapa ini bang? Paling pasaran 75-an kayak gitu. Oh, ternyata harganya 75 pemirsa. Saya nggak tahu nih bisa ditawar apa enggak. Itu harga dari apanya itu bang biasanya bang? Ya kalau gini mah langka sih pak. Langka ya? Oh, lagi rame dari. Lagi rame katanya. Itu dihitung harganya dari apanya itu bang? Sekarang lagi musimnya sih pak. Langka kayak gini mah. Oh langka, jadi pemirsa langka ternyata. Lagi rame-ramenya. Bisa mahal tuh kenapa tuh bang? Paling ada dari bolong-bolongnya kayak gini. Ternyata makin banyak bolongnya Makin mahal. makin mahal. Waduh. Jadi kalau janda bolong-bolong mahal nggak ya? Ya udah pemirsa, nanti kita kupas ceritanya seperti apa. Ya bang, saya bayar dulu deh bang. Siap. Pak. Ya, Ya. Makasih Pak. terima kasih. Janda bolong atau Monstera obliqua adalah sejenis tanaman merambat
yang tumbuh di air-air. Jadi kalau tumbuhnya tuh gampang banget pemirsa, tumbuhnya asal ada stek, ada air dikit dia bisa merambat, bisa tumbuh dan sangat cepat, apalagi kalau ada matahari. Perkembangannya itu begitu luar biasa, seperti mirip kangkung-kangkungan seperti itu. Jadi tanaman ini sama seperti janda pada umumnya, senang merambat-rambat begitu, senang pemirsa. Repek-repek maksudnya. Jadi karena tanaman ini senang merambat, akhirnya sekarang ini dengan ketenaran namanya banyak dijual oleh tukang bunga. Tanaman ini ternyata tidak cuma mempunyai keindahan, tapi juga ada hal spiritual yang mungkin belum kita gali. Jadi sekarang saya mau membedah, kita lihat janda ini apakah berlubang atau enggak. So kata orang bilang janda berlubang, ini berlubang apa enggak? Nih, janda ini namanya Monstera obliqua. Ini termasuk tanaman merambat, model-modelnya kayak macam kangkung ya, merambat-rambat, hidupnya di air dan tumbuh dengan sangat cepat. Jadi cuma tinggal dipotong, trik, taruh di air dia bisa tumbuh. Nggak ada air aja bisa tumbuh, apalagi ada air, dan tumbuhnya begitu cepat, dia merambat. Sama, kenapa orang menyebut ini dengan nama depannya pakai nama janda? Karena sama-sama suka merambat-rambat. Begitu. Suka merambat, makanya disebutnya janda. Ya begini pemirsa, karena di sini ini namanya janda bolong, mungkin ini ada kaitannya seperti hantu, namanya sundel bolong. Tapi kalau kita sama-samakan, bolongnya aja yang sama. Depannya hantunya janda, hantunya sundel. Wah, kayaknya berbeda deh, nggak sama. Jadi sekarang kita mau mereview, saya mau cerita tentang hal lain di luar hal fisik. Ternyata dia juga bisa dijadikan obat pemirsa. Jadi ada zat tertentu dalam tubuh janda bolong ini sehingga bisa dijadikan obat. Terutama obat ini adalah obat untuk menahan lapar bagi kambing. Kemudian kita ada fungsi khusus yang luar biasa pemirsa. Jadi dia ini ternyata ada efek magis, namanya efek magis, kekuatan yang luar biasa yang tampak dari ininya, aura yang muncul ini bisa menangkal segala sesuatu yang bersifat negatif. Jadi kalau kita ditaruh di rumah, hal yang bersifat negatif bisa terhindar. Sesuatu yang berbahaya bagi kita bisa kita hindari, termasuk orang nagih utang. Kalau di rumah, kita duduk, kita melamun, ada orang mau nagih, tiba-tiba nggak kelihatan bisa. Jadi ada energi khas yang membuat kita ini hal-hal berbahaya itu akan terhindar dari tubuh kita. Ada satu cerita, ini cerita zaman dulu pemirsa. Jadi entah benar entah enggak, saya juga ragu-ragu benar apa enggak, tapi ada baiknya saya ceritakan aja. Jadi ceritanya begini pemirsa. Ada sebuah desa, ada sebuah daerah yang waktu saat mau dibom sama Jepang, itu kan dilihat dari langit. Desa itu hilang pemirsa, nggak kelihatan. Terus orang-orang jadi bingung, nah di Jepang tuh orang pada bertanya-tanya, kok kenapa di peta ada, pas mau ditembak nggak ada, di radar nggak ketangkap. Ternyata selidik, warga di sana nanam tanaman janda bolong pemirsa. Jadi janda bolong tuh begitu hebatnya, bukan cuma bolongnya, tapi jandanya luar biasa. Sehingga waktu pas mau dibom, mau ditembak, hilang seperti tertutup kabut. Entah apa yang terjadi, tetapi yang jelas tempat itu akhirnya menjadi selamat dan sampai sekarang bisa menelurkan anak pinak seperti itu pemirsa. Ya, jadi ada satu lagi ternyata pemirsa, tanaman janda bolong ini ternyata seperti sirih. Dia punya fungsi lain, yaitu fungsinya seperti fungsi sirih. Kalau sirih itu punya fungsi antiseptik, dia juga sepertinya mirip-mirip. Percaya atau tidak, saya juga sebetulnya ragu-ragu juga. Katanya punya fungsi antiseptik. Kemudian juga dia ini punya efek untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat negatif. Tadi saya sudah jelaskan, yang bersifat negatif itu akan pergi jauh, yang positif akan datang. Misalnya orang mau bayar hutang akan datang, tapi orang nagih hutang akan pergi. Dengan kondisi seperti ini tentu sama-sama menguntungkan buat pemirsa yang dalam kehidupannya begitu atraktif dalam urusan tarik uang dan keluarkan uang, seperti itu. Ya pemirsa, tadi kita sudah kupas tuntas cerita tentang tanaman hias yang luar biasa. Walaupun tampak seperti tidak berguna, ternyata bolongnya itu enak. Begini pemirsa,
Jadi kita sekarang akan membahas yang lain, bercerita yang lain, tapi tentu di episode yang lain. Tentu hari ini kita harus sudahi dulu saja dengan lambaian tangan. Dadah.